Ya, pemirsa 8 tahun silam ada dua remaja yang dibunuh secara sadis. Salah satunya itu Vina yang juga viral gitu, banyak sangat prihatin itu. Hingga kasusnya saat ini juga masih terus bergulir, muncul lagi setelah naik di layar lebar dan juga banyak pertanyaan-pertanyaan. Karena ada beberapa yang disampaikan, ada beberapa kejanggalan dan saat ini juga proses pemeriksaan masih terus dilakukan terhadap beberapa terpidana ya di Cirebon. Untuk itu kita akan mengajak Anda pemirsa untuk berdialog mengenai kasus ini karena masih ada 3 DPO yang hingga saat ini belum juga berhasil ditangkap. Sudah bergabung bersama kami melalui Zoom ada Bapak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Selamat pagi Pak Sugeng. Pagi Pak Sugeng, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Ratih ya. Baik, kemudian dengan juga Mbak Sera ya. Ya, betul Pak Sugeng. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami melalui Zoom Komjen Purnawirawan Susno Duaji, Kabar Reskrim Polri periode 2008 hingga 2009. Selamat pagi Pak Susno. Pagi Pak, Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Rati, selamat pagi Mbak Sera, selamat pagi Pak Sugeng dan para pemirsa. Hei, selamat pagi Pak Susno, sehat selalu nih sepertinya Pak Susno ya. Alhamdulillah sehat ya. Oke, baik, saya ingin ke Pak Susno terlebih dahulu. Pak Susno, kalau Pak Susno sendiri melihat kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki ini seperti apa? Karena ternyata sangat-sangat larut gitu, butuh waktu lama sekali bertahun-tahun hingga DPO juga belum bisa ditemukan. Kemudian juga banyak sekali ditemukan kejanggalan-kejanggalan begitu. Bahkan ada yang mengatakan dari kuasa hukum terpidana ini bahwa ada salah tangkap gitu. Oke, kasus ini bagus sekali ya untuk pelajaran, bukan hanya pelajaran bagi Polri, tapi pelajaran bagi jaksa selaku penuntut, pelajaran bagi hakim yang memberikan hukuman, dan pelajaran bagi bangsa ini. Kita patut terima kasih kepada yang telah mengangkat kasus ini dalam film sehingga ini terbuka ke publik menjadi viral. Dan sehingga ini diungkap kembali kasusnya. Tapi ke depan hendaknya serius mengungkap kasus bukan karena viral. Karena tidak semua kasus bisa diviralkan. Oke, dari kejanggalan-kejanggalan di sini yang harus dijawab ya, yang harus dijawab sekarang adalah satu, apakah ini pembunuhan? Apakah ini kecelakaan? Itu PR pertama. Kedua, apakah terjadi perkosaan? Apakah bukan perkosaan, tetapi persetubuhan biasa. Ketiga, kalau terjadi pembunuhan, maka siapa pelakunya? Keempat, apakah pelaku yang telah dipidana dan yang dalam DPO itu pelaku yang sebenarnya atau pelaku rekayasa? Yang kelima, mengapa tidak dilakukan scientific crime investigation yang selalu kita dengung-dengungkan? Lah, di mana tidak dilakukan? Terhadap sperma yang ada di dalam tubuh Vera atau tubuh Vina, kenapa tidak diadakan pemeriksaan laborat atau DNA? Itu sperma siapa? Karena di situ ada banyak laki-laki ya. Nah, dari pertanyaan ini kemudian timbul lagi pertanyaan tambahan. Mengapa DPO 3 orang dan sekarang berkembang menjadi 4 untuk kasus pembunuhan yang demikian tidak bisa tertangkap dalam waktu 8 tahun. Nah, ini menjadi PR-PR yang bagus sekali untuk dikembangkan dan kita wajib berterima kasih kepada Polri yang telah jauh maju ke depan, telah mengadakan eksaminasi, telah memanggil para terpidana untuk disidik lagi atau untuk diperiksa lagi untuk mengetahui bagaimana kasus ini diproses di Polres Cirebon, bagaimana kasus ini diproses di Polda Jawa Barat. Nah, apakah dalam proses itu terjadi penganiayaan, pelanggaran HAM, terjadi pengejaran yang dicari itu adalah keterangan atau pengakuan terdakwa, itu yang diutamakan atau apa? Karena kita ini dunia ini udah modern. Pengakuan terdakwa itu tidak wajib atau tidak harus dan tidak terlalu diperlukan. Itu bukan alat bukti yang utama. Kita telah mendengung-dengungkan bahwa crime scientific investigation
Nah, jadi banyak hal yang perlu dilakukan dan hendaknya kita berharap instansi penegak hukum jangan hanya Polri saja yang mengadakan examination atau mengadakan pemeriksaan, penyidikan atau audit terhadap kasus ini, tapi kejaksaan juga selaku penuntut. Kok bisa lolos kalau kasus ini tidak benar, tersangkanya bukan itu, kenapa bisa lolos dalam penuntutan? Hakim, Komisi Yudisial juga harus kerja keras. Ternyata kalau bukan itu tersangkanya atau terdakwanya, kenapa dipunis? Nah, inilah pelajaran yang bagus bagi kita. Pak Susno, tapi pertanyaan publik bagaimana caranya? Sudah 8 tahun, kemudian sudah menjalani pidana, belum lagi ada 2 terpidana yang menyatakan bahwa dirinya salah tangkap. Yang pertama adalah Saka Tatal mengatakan dirinya salah tangkap, kedua Sudirman yang ternyata IQ di bawah rata-rata dan banyak tekanan sehingga ia mengaku. Nah, ini bagaimana upaya apa yang dilakukan? Pihak kepolisian hanya menyatakan bahwa sampai dengan saat ini para terpidana ini tidak saling mengenal dengan 3 DPO. Lantas agak buntu begitu kalau publik melihatnya. Apa upaya yang bisa dilakukan sebenarnya? Harus bisa diungkap oleh Polri. Pertama, apakah proses penyidikan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? Apakah proses penyidikan dari awal telah sesuai dengan scientific crime investigation? Tidak hanya sebagai ucapan, itu yang harus dibuktikan. Dan bagaimana langkah selanjutnya? Ini sudah inkrah, kasus ini. Bagaimana jalan keluarnya? Apapun jalan keluarnya harus ditempuh kalau ternyata yang dipidana itu bukan pelaku. Karena apa? Dalam negara hukum atau dalam prinsip hukum, prinsip yang utama itu adalah keadilan dan kebenaran. Jadi jangan kita selalu berdoman, wah ini tidak benar, gini-gini, tidak. Makanya kita hormat kepada pihak Mabes Polri yang telah memerintahkan kasus ini untuk diadakan eksaminasi, diproses lagi. Yang diproses itu adalah untuk mengetahui apakah jalannya pemeriksaan oleh Polres Cirebon itu benar apa tidak. Apakah ini kecelakaan, apakah ini pembunuhan, kalau pembunuhan siapa pelakunya, apakah pelaku yang disidangkan ini adalah pelaku yang benar atau pelaku rekayasa dan sebagainya. Tentunya pihak Mabes Polri telah melakukan pemeriksaan lebih jauh, yaitu terhadap siapa yang bertanggung jawab pada penyidikan pada waktu itu, yaitu Kapolres Cirebon pada saat itu, 2016. Kemudian Kasat Sersenya siapa, kemudian penyidiknya siapa, termasuk saat ditarik di Polda, karena kasus ini diselesaikan di Polda, siapa Kapoldanya waktu itu, kemudian siapa tim penyidik di Polda, kan disidik ulang di Polda. Nah inilah, tapi kita tidak bisa terlalu mengatakan bahwa yang ditangkap atau yang diproses atau yang dipidana itu adalah pelaku rekayasa atau bukan pelaku. Tidak bisa langsung divonis begitu. Harus diadakan eksaminasi, diadakan oleh tim, baik tim pengadilan, ya, para hakim, Komisi Yudisial, kemudian dari Kejaksaan, kemudian dari Mabes Polri yaitu Kompolnas, mengecek perkara ini apa benar apa tidak prosesnya dari awal sampai dengan divonis begitu. Baik, oke, baik. Tadi Pak Susno juga menggarisbawahi bahwa ini juga kasus kembali disidik oleh Polda Jawa Barat. Nanti kita akan dalami ya Pak Susno dan juga Pak Sugeng. Usai jeda kami segera kembali. Langsung melanjutkan dialog saya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, tadi sempat juga disinggung oleh Pak Susno begitu ya. Ini disidik lagi oleh Polda Jawa Barat. Kalau menurut Pak Sugeng sendiri, apa yang perlu dicermati di garis bawahi gitu bahwa ini kasusnya kemudian para terpidana ini kembali lagi disidik, kembali lagi diperiksa begitu? Yang disampaikan Pak Susno itu sudah lengkap, ya. Jadi ketika Mabes Polri menurunkan tim melakukan pemeriksaan ulang bersama dengan tim Polda Jawa Barat, maka hal-hal yang disampaikan Pak Susno itu menjadi sesuatu yang harus didalami, ya. Arahnya dua. Nih. Pertama, apabila pemeriksaan oleh Polres Cirebon dan Polda Jabar pada 2006 ada tindakan-tindakan unprosedural, tindakan-tindakan unprofesional, ya, itu harus menjadi catatan untuk pembenahan proses pemeriksaan ke depan dalam perkara ini. Apa itu misalnya persubstansi, ya? Tadi misalnya dikatakan apakah ini tindak pidana
persetubuhan secara paksa. Ada sperma misalnya ditemukan. Ini sperma siapa? Apakah waktu itu diuji oleh laboratorium forensik polisian, ya, DNA-nya dari 8 orang ini sperma siapa, atau ini sperma korban siapa, Eki atau siapa? Ini kan tidak jelas nih, karena mereka berhubungan pacaran, ya. Nah, ini harus didalami, ya, itu pertama. Kemudian soal visum et repertum, ya, adanya isu perbedaan antara surat dakwaan bahwa Eki mati karena senjata tajam dengan visum et repertum yang tidak menjelaskan. Jadi semuanya harus diperiksa ulang. Apakah di sana prosedur pemeriksaan oleh Polres 2016 dan Polda itu sudah benar? Kalau misalnya tidak, maka ada 2 aspek lagi, ya. Kalau tidak benar, satu aspek keadilan untuk korban, keluarga korban, aspek keadilannya. Artinya pelaku ini bukan yang ditangkap ini sebagian atau seluruhnya bukan pelaku sebenarnya, ya. Kedua, ada aspek keadilan bagi yang diduga katakanlah ada salah tangkap, ya. Itu 2 aspek tersebut. Nah, yang ketiganya berarti kalau ada satu atau beberapa orang yang bukan pelakunya, maka masih ada yang berkeliaran di luar selain yang DPO. Ya. Nah, hal-hal catatan ini menjadi penting, ya. Juga proses ini menjadi satu evaluasi buat sistem peradilan pidana kita, ya, yang berjenjang dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Bukan 1-2 kali kasus yang disebut peradilan sesat, ya, di mana pendekatan penyidikan dari awal itu menggunakan cara-cara pemaksaan mendapatkan pengakuan dengan kekerasan dan diterima oleh jaksa dan diputus juga oleh pengadilan seperti hasil pemeriksaan itu diaminkan gitu. Padahal di sana ada satu dugaan, satu proses yang mengarah kepada unprofesional. Nah, hal-hal ini loh yang perlu diperhatikan. Berarti kalau dapat disimpulkan, tadi kan Pak Sugeng mengatakan harus dicek juga nih prosedur pemeriksaan oleh Polresnya saat itu sudah benar atau belum. Begitu ya, karena kan kita tahu berjenjang kan tadi Pak Sugeng mengatakan kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Berarti kita harus mulai dari nol lah ibaratnya begitu ya Pak ya. Penyidik-penyidik yang menangani kasus ini saat itu bisa terseret juga nggak kalau ternyata ditemukan adanya pelanggaran dalam penanganan kasus. Tidak hanya penyidik mungkin, baik dari pihak kepolisian, kejaksaan, sampai ke pengadilan ya Pak. Ya, kalau ditemukan ada yang disebut unprofessional conduct, ya, itu tentu menjadi catatan dari Propam Polri untuk kemudian mengevaluasi anggota yang waktu itu melakukan penyidikan baik di Polres maupun di Polda kalau ditemukan, ya. Karena ini kan pemeriksaan ini sekarang turun dari Mabes Polri. Tentu saya percaya Mabes Polri akan menjaga marwah kepolisian. Jangan tim yang sudah turun ini menimbulkan tanda tanya kembali, ya. Jadi penting sekali perhatian masyarakat ini direspon oleh Mabes Polri dengan hasil pemeriksaan yang bisa mendatangkan keadilan. Makanya ya, Pak Sugeng. Baik, Pak Sugeng. Oke, baik, kita langsung lanjutkan ke Pak Susno karena ada sedikit gangguan komunikasi dengan Pak Sugeng. Kita coba perbaiki. Kita ke Pak Susno. Pak Susno, tanggapannya Pak Susno mungkin kalau dari pandangan dan juga pengalaman yang dilakukan sebagai Kabareskrim, Pak Susno pernah menjabat begitu ya. Artinya paling tidak untuk kasus-kasus seperti ini perlu tidak semua penyidik, semua pihak-pihak kepolisian yang pada saat bertugas di 2016 ini dikerahkan lagi, dipanggil lagi untuk dilibatkan kembali? Ini bagus sekali untuk pelajaran ya. Kita berterima kasih pada Mabes Polri yang telah mengadakan eksaminasi, telah mengadakan audit. Jadi ini bukan penyidikan perkara ya. Jadi perkara tentang terbunuhnya Vina dan Eki itu tidak disidik lagi. Yang disidik yang diturunnya tim Polri itu eksaminasi untuk mengecek apakah jalannya penyidikan
yang dilakukan oleh Ya. Polres Cirebon dan dilakukan oleh Polda Jawa Barat pada masa itu benar apa salah? Kalau salah, di mana salahnya dan siapa yang bertanggung jawab? Nah, kalau ternyata Ya. salah, apakah kesalahan di dalam penyidikan itu telah menimbulkan salah tangkap, salah menentukan tersangka yang kemudian menjadi terpidana? Nah, ini mengkoreksi semua proses itu. Nah, kalau ini terjadi, ini bagus sekali untuk memperbaiki apa yang dikatakan oleh Pak Sugeng tadi adalah sistem peradilan pidana di Indonesia. Jangan terjadi misalnya, apakah peristiwa ini sangat besar ini manfaatnya. Semoga anggota DPR pun memperhatikan hal ini ya, khususnya Komisi 3. Kalau hal ini terjadi, berarti pengadilan yang mestinya mencari fakta hukum di depan sidang itu yang benar, yang dijadikan alat bukti untuk menghukum, bukan berita acara. Bukan berita acara. Sekarang nampaknya masih terlalu berpedoman pada ada tidaknya pengakuan. Kemudian berpedoman kepada berita acara yang dibuat oleh penyidik. Semestinya tidak itu. Berita acara hanya untuk mengantarkan ke penuntut, setelah itu dipelajari penuntut yakin baru disidangkan. Berita acara ditinggalkan. Fakta-fakta yang terungkap di depan pengadilan itulah yang dijadikan alat untuk menentukan apakah perkara ini terbukti atau tidak. Kalau ini saya kenapa hakimnya terlalu berpedoman pada BAP, jaksanya juga BAP. gitu. Ya tapi mudah-mudahan saja keterangan di dalam BAP itu adalah keterangan yang didapatkan secara benar dan alat bukti yang ditemukan ada alat bukti yang benar. Walaupun kita sudah melihat ini ada yang tidak benar gitu, apa? Alat bukti berupa sperma itu tidak discientifikan. Nah, ini kan pelajaran juga. Saya ini Polri, sangat mencintai Polri, tapi saya yakin adik-adik saya yang memimpin Polri sekarang ini sudah jauh berbeda dengan saya. Mereka jauh lebih pintar, lebih maju. Tapi tetap harus dimintakan pertanggungjawaban seandainya ada kesalahan di dalam penyidikan. Siapa yang bertanggung jawab? Kapolres saat itu, penyidik, Kasat Reskrim, Kapolda, dan penyidik di Polda. Semuanya harus dimintai pertanggungjawaban yang saat itu bertugas. Baik, kita harus jeda dulu sejenak. Nanti saya ingin kembali lagi ke Pak Susno. Kalau melihat kan ini pihak kepolisian sudah merilis 3 DPO walaupun belum secara rinci, belum ada sketsa wajah dan lain sebagainya. Kalau berkaca dari pengalaman selama Pak Susno menjabat begitu ya, kalau kasus-kasus seperti ini biasanya meminta keterangan dulu kepada terpidana baru merilis sketsa wajah dan juga DPO, atau kondisi seperti saat ini sudah merilis tapi juga akan kembali lagi meminta keterangan para terpidana. Nanti kita akan sambung lagi ya di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Ya, kembali lagi kita melanjutkan perbincangan. Saya mau ke Pak Susno menyambung pertanyaan saya yang tadi. Pak Susno, kalau melihat pengalaman yang selama ini Anda pernah lakukan begitu ya Pak Susno, kalau melihat 3 DPO ini sudah dirilis, memang akan ada dimintai keterangan lagi oleh penyidik kepada terpidana. Ini apa yang bisa digali sebenarnya, dan apakah memang prosedurnya seperti itu, dirilis dulu tapi sebenarnya nama, sketsa wajahnya, nama aslinya, sketsa wajahnya dan lain sebagainya ini belum firm, belum pasti, belum ada yang jelas begitu Pak Susno? Iya, ini yang mengakibatkan kecurigaan publik tambah besar ya. Apakah betul itu 3 nama itu pelaku? Ada orangnya, itu tadi langsung RT ya, desa RT mengatakan tidak ada nama itu. Nah saya sebagai mantan reserse ya bertanya, DPO itu dibuat berdasarkan apa? Karena DPO harus jelas, identitas itu nama, tempat tanggal lahir, umur, nama orang tua dan sebagainya, pekerjaan termasuk foto, termasuk sidik jari. Kemudian DPO itu didapatkan berdasarkan apa? Berdasarkan pengakuan tersangka yang lain atau berdasarkan keterangan saksi yang lain. Lah kalau itu kan ternyata di alamat itu kan tidak ada. Nah, sehingga orang akan bertanya apakah ini fiktif? Kalau itu fiktif, pantas saja 8 tahun tidak terungkap. Jadi kita berterima kasih pada Mabes Polri yang sudah turun, kemudian Polda mencari lagi. Nah, ini patut ditanya penyidik waktu itu, DPO itu dibuat oleh Polres Cirebon, apakah dibuat oleh Polda Jawa Barat? Siapa yang membuat DPO itu?
kenapa membuat DPO itu sembarangan begitu saja? Ya, tidak ada apa namanya, di alamat itu tidak ada. Ya, apakah tidak dicek sebelum di DPO? Mestinya sebelum di DPO kan dicari dulu, ditangkap di alamat. Bukan. Nah, kalau waktu penangkapan memang sudah tidak ada orangnya di situ, ya kok DPO ditulis alamatnya di situ, ya nggak akan ketemu. Nah, ini menyangkut profesionalisme daripada aparat. Maka saya katakan semua itu pasti ada manfaatnya. Manfaatnya adalah untuk perbaikan supaya ke depan tambah baik, tambah baik. Dan yakinlah Polri ini tambah depan tambah baik. Dan instansi penegak hukum pidana pun di Republik ini harus berbenah diri supaya tidak terjadi hal-hal salah hukum, kemudian ketidakadilan, ketidakbenaran. Nggak enak rasanya, aku merasakan itu. Iya. Oke, baik Pak Susno. Kita ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, bagaimana ini kasus ini biar terang benderang sehingga DPO itu benar-benar betul adanya nama-nama itu yang menjadi DPO, kemudian bisa diluruskan juga, bisa terang benderang kasusnya mengenai ada dugaan salah tangkap dan lain sebagainya. Dan juga keluarga ini sangat berharap begitu ya, kasus ini segera selesai, semua pelaku itu bisa dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Pak Sugeng. Ya tadi kan sudah dijelaskan tuh sama Pak Susno ya, lengkap ya. Yang sekarang menjadi perhatian IPW adalah kalau nanti ada eksaminasi atau evaluasi atas pemeriksaan. Nah, temuan kalau ini misalnya terjadi unprofessional conduct, itu mau diapakan ya? Terkait misalnya salah tangkap. Ini mau bagaimana? Karena prosesnya sudah selesai nih. Bahwa mereka sudah menjadi terpidana seumur hidup. Ada loh dosa kita bersama kalau ada orang yang tidak salah dihukum sampai seumur hidup. Ya. Itu kan ini mau diapakan? Ya, kalau mereka juga sudah PK kan sudah selesai juga nasib mereka. PK kedua kali, siapa yang mau membantu, ya? Kan jadi seperti itu. Yang tersisa nih dari proses ini. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi juga soal DPO itu. DPO-nya cukup janggal ya. Informasinya tidak akurat. Karena untuk mencari seseorang itu informasi harus akurat. Supaya tidak terjadi lagi yang namanya pelanggaran hak asasi manusia. Salah tangkap lagi. Cilaka ini. Nanti karena ditekan-tekan oleh media massa, ditekan oleh permintaan publik untuk mengungkap, jangan sampai salah melangkah lagi ya, jangan sampai salah melangkah lagi. Pemeriksaan ini juga nggak perlu juga dikejar-kejar waktu ya, tapi karena betul-betul mengedepankan pencarian kebenaran dan keadilan itu ya. Yang selanjutnya ketiga ini soal isu-isu ya, ada yang melindungi, polisi melindungi, menurut saya itu isu tersebut nggak berdasar ya, karena salah satu korban itu kan anaknya polisi ya. Dikaitkan lagi tentang isu adanya dikaitkan yang beredar di medsos itu dan juga di berita anak mantan bupati. Ini menyerang kehormatan orang juga. Oleh karena itu harus kita betul-betul harus adil dalam bersikap dan cermat ya. Jangan menambah rame kemudian ada korban baru. Korban baru dalam hal misalnya merasa namanya dicemarkan begitu ya. Begitu dari Pak sisi Sugeng. itu. Baik. Terima kasih banyak Pak Sugeng dan Pak Susno atas informasi dan waktunya pagi hari ini. Kita juga masih menantikan bagaimana proses penyidikan lagi oleh pihak kepolisian yang ditangani oleh Polda Jabar terkait kasus kematian Vina dan juga Eki. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Pak Sugeng, sehat selalu Pak Sugeng. Makasih Pak Susno, sama juga sehat selalu. Ya.